kita main sama Jepang akan lebih enak, lebih rileks. Karena kalau sudah Surya sama India draw, langsung lolos boy. Langsung Langsung ya? lolos. Kan Surya cuma dapat 1 poin, tambahan cuma 2, kita ada 3. Kalau Surya pun menang, oke, Surya akan naik ke atas bersama Bahrain, kita urutan ketiga. Ya. Kita tinggal tunggu di jam 22. Itu bermain ada Hong Kong sama Palestina. Kalau draw lagi tetap lolos kita. Dia bermain pada posisi yang tepat, Justin Hubner. Makanya dia menjadi satu-satunya orang Asia Tenggara yang terpilih di starting 11 AFC. Habis lawan Vietnam kan dia masuk di belakang loh. 11 orang pilihan dari official AFC. Apalagi kalau kita bisa memang fenomenal. Orang bilang memang susah mengalahkan ini. Memang betul mengalahkan Jepang sangat. Tapi kalau kita itu kejadian, ya kita ketemu dengan Korea dan ini enak kan. Sintayong ketemu dengan tim Korea yang di tanah kelahiran dia kan. Untuk kita bisa bertarung. Itu yang orang tunggu. Tapi siapapun boy, mau Korea mau apapun, kita jangan dulu berpikir ke sana. Kita fokus lawan Jepang dulu. Oke. Oke, sahabat Sportify, kita bertemu lagi di Robola. Masih bersama Roni Pangemanan, karena Robola itu Roni Boynoya, kita bicara sepak bola. Oke, Bung Ropan, saya excited nih. Begitu ya? Hey. Apa rasanya? Enak nih kalau Boy agak semangat. Excited sekali karena besok atau Rabu malam ini Indonesia melawan Jepang ini ada sesuatu yang membuat saya semangat gitu. Sebagai penggemar sepak bola, penggemar timnas, ya kita harus semangat pastinya kan ya. Betul. Realistis tapi juga optimis. Jangan realistis tapi pesimis. Gitu kan Bung Ropan? Iya. Saya pikir saya senang melihat Om Boy semangat ini. Kenapa dilandasi dengan semangat ini? Karena kita setelah menang melawan Vietnam baru semangat itu ada. Iya kan? Kalau kita kalah lawan Vietnam kan hilang semangat itu Om Boy. Menghadapi Jepang nantinya. Sudah nggak ada lagi, sudah tersisi kita. Mungkin kita bicara dengan muka yang tidak terlalu enak dilihat. Betul, kan? Karena udah tersisi. Untuk apa mau bicara lawan Jepang udah nggak ada pengaruh lagi. Tapi sekarang ketika kita menang itu, Nah Bung, semangatnya itu bukannya karena kita masih punya harapan untuk lolos 16 besar. Tapi melawan Jepang tuh ada sesuatu yang membuat greget gitu loh. Ada tantangan tersendiri bagi anak-anak muda ini. Iya. Kita aja penonton berasa semangat. Bagaimana Hubner, ya kan? Betul. Marcelino, Sandy Walsh itu kan pasti saat ini juga mereka, saya pikir kebatinan mereka pun sedang bergelora mungkin ya. Dan walaupun Jepang itu lebih jauh diunggulkan dengan peringkat mereka 17, kita 142 sekarang. Saya kira Jepang itu nonton kita melawan Vietnam dan pasti akan mereka berhitung. Pelatih mereka Hajime Moriyasu juga melihat. Nggak boleh anggap enteng ini anak-anak muda ini. Orang boleh bilang ini bocah-bocah kan? Iya, bocil malah ya. Bocil tim ya. muda yang ada di Piala Asia saat ini dengan rata-rata mungkin 23 tahun, 24 tahun. Tapi mereka juga tidak boleh terlalu overconfidence menghadapi Indonesia. Tidak terlalu percaya diri. Memang dari semua aspek kalau kita lihat mereka unggul. Ya, tidak terbantahkan lah. Mau soal peringkat, mau kualitas pemain, semua. Kita jangan masalahkan itu, Bang. Peringkat 85% pemain mereka bermain di Eropa. Betul. Kita cuma 30% mungkin. Kita lupakan itu, Bung Ropan. Tapi kita sekarang fokus di lapangan, kita masih punya harapan. Harapan itu ya nggak usah muluk-muluk saya pikir. Kalau mungkin menang itu terlalu, itu bonus luar biasa, fenomenal ya, sejarah. Tapi imbang aja buat kita. Ini kan sudah sesuatu yang bagus. Nah sekarang orang bisa melihat Jepang harus menang. Ngapain Jepang mau menang kalau saya? Kan dia cukup imbang juga dengan kita, sama-sama lolos. Dia sebagai runner up. Tapi Jepang juga dilematis menghadapi kita, Boy. Dia mau pilih menjadi runner up di bawah Irak. Karena kan nggak mungkin juara grup. Irak sudah pasti juara grup. Nah dia menjadi runner up, Korea menunggu dia. Dia akan ketemu dengan Korsel langsung di babak 16 besar. Nah kalau dia peringkat ketiga, dia akan ketemu salah satu di antara Qatar atau dengan Australia. Demikian juga dengan Indonesia kan. Indonesia katakan draw lawan Jepang. Katakan ini Boy. Artinya sudah menunggu Qatar. Di pertandingan kedua. Qatar atau Australia. Itu kita. Kalau sebagai peringkat ketiga terbaik. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena semua di Asia ini kan kuat semua. Lu mau pilih siapa? Gak ada masalah. Ada Iran, ada semua kan kuat-kuat semua. Arab Saudi kan kuat. Jadi menunggu. Jadi kita hadapi aja. Justru mereka yang artinya agak was-was juga ketemu dengan kita. Kalau kita sampai lolos, pasti akan diperhitungkan.
Paling nggak dibicarakan. Iya. Oh, apalagi kalau kita bisa memang fenomenal, orang bilang memang susah mengalahkan ini, memang betul mengalahkan Jepang sangat. Tapi kalau kita itu kejadian, ya kita ketemu dengan Korea dan ini enak kan. Sintayong ketemu dengan tim Korea yang di tanah kelahiran dia kan, untuk kita bisa bertarung itu yang orang tunggu. Tapi siapapun boy, mau Korea mau apapun, kita jangan dulu berpikir ke sana. Kita fokus lawan Jepang dulu. Oke. Hari ini kita memang ada skenario ya Bung ya. Cina sebagai mungkin persaingan berat untuk menjadi peringkat 3 terbaik sudah agak berat. Jadi kita enak nih, agak ditolong. Bung, kita ngomong itu dulu Bung. Iya. Itu terakhir kita omongin ya. Tapi yang kita mau bicarakan sekarang ini, Bung Ropan membayangkan apa yang di pikiran Sintayong ya. Kira-kira formasi sama apa enggak pemainnya ketika kita berhasil mengalahkan Vietnam. Atau ada lagi perubahan-perubahan yang mengejutkan, Bung. Iya. Saya pikir ya, Sintayong juga akan realistis di dalam hal dia mentargetkan pertandingan melawan. Dia tahu bahwa kekuatan Jepang ini luar biasa. Apapun itu. Ya. Sehingga realistis yang saya katakan di sini artinya cukup imbang, boy. Itu satu hal yang bagus. Gak usah berpikir menang. Ya, langsung imbang aja. Bahkan kalau kita hanya kalah dengan 1-0, itu udah bagus buat kita. Kalau 2-0 tuh udah bagus. Lawan Jepang loh. Gak main-main. Tapi kan kalau dia bilang imbang, itu kita bisa terima. Wajar-wajar saja. Kalau itu ada. Nah, sekarang kita bergeser. Boy bilang, formasi apa yang... Gak boleh lagi. Dia mengubah-ubah, mengutak-atik lagi formasi untuk lawan Jepang. Dengan formasi yang berbeda dengan ketika kita lawan Vietnam. Ini akan konyol, akan berbahaya. Gak ada coba-coba. Dia harus yakin dengan apa yang dia mainkan starting 11 lawan Vietnam. Apalagi di babak pertama kita main bagus sekali. Main dengan gaya yang luar biasa, udah kayak Eropa kita bermain. Itu yang harus dipertahankan. Tinggal di babak kedua tuh ada perubahan dengan Vietnam, kan dia ada evaluasi. Dia bisa melihat, tapi jangan mengubah lagi. Ya, ini yang saya pikirkan akan terjadi perubahan di belakang. Karena kemarin itu di menit 65 lawan Vietnam ada perubahan ketika Jordi terkapar. Disikut oleh lawan. Harus keluar dan Rido yang masuk. Nah, apakah Jordi menjadi pertanyaan akan diistirahatkan? Sudah pulih nggak? Karena dia kan patah tulang. Tulang kecilnya nggak patah, berdarah-darah dia bermain. Bung Ropan dapat bisikan atau dapat input atau? Nah, kalau bisa melihat dia ikut latihan kemarin, saya rasa dia akan ngotot untuk bisa bermain. Dan ini sudah mengatakan dia ingin main. Dia ingin memberikan segalanya. Ini luar biasa. Itu lebih nasionalisme dari yang lain. Iya kan? Bagus sekali. Mungkin dia akan memohon kepada STY, tapi semua kan akan dipertimbangkan. Keputusan itu ada di STY. Dia bisa melihat kondisi terakhir. Tapi Jordi pasti semangatnya luar biasa. Ingin main. Apalagi lawan Jepang. Dia ingin tunjukkan bahwa dia masih bisa. Walaupun masuk lapangan dengan ada alat pelindung. Ada pakai topeng lah. Tapi kalau dia merasa fit, saya pikir STY harus memberikan ini. Kan tergantung ke pemainnya itu. Dia sudah merasa oke, dan tim dokter, tim medis bisa melihat ini. Oke, nggak ada masalah. Cuma di belakang ini, boy, bisa ada jadi pikiran. Apakah Elkan Bagot yang tidak main kemarin itu akan main? Itu ya. Atau mengembalikan Rizky Ridho itu ke tengah. Bukan Rizky Ridho. Justin Hapner ke tengah. Bermain dengan Ivar. Tapi kalau melihat juga lawan Vietnam, dia bermain pada posisi yang tepat, Justin Hapner. Makanya dia menjadi satu-satunya orang Asia Tenggara yang terpilih di starting 11 AFC. Habis lawan Vietnam kan dia masuk di belakang loh. 11 orang pilihan dari official AFC. Sehingga saya bilang, kembalikan dia bermain di posisi back tengah. Kalau back tengah itu adalah 3, dia akan ada di kiri karena dia kuat kaki kiri. Kidal nih anak. Bagus. Jadi bisa ada Jordi dan kembali ke Sandi. Apakah 3 ini akan dipertahankan? Karena ini 3 main bagus. Sandi juga main oke kemarin. Terus saya kasih nilai 7,5 tuh dia bermain kemarin. Bung, kemarin itu ketika Vietnam 3 back kita siapa aja Bung yang sejajar Bung? Sandi. Di tengah ada Jordi. Ke kirinya itu Justin Hapner. Nah, Asnawi kan agak di kanan dengan Pratama. Naik turun di flank. Jadi 3 ini bagus. Nggak berkutik pemain-pemain Vietnam. Ya kan? Betul. Nguyen Quang Hai semua nggak bisa bikin apa-apa. Messi-nya Vietnam pun nggak sulit. Justin Hapner menang 11 kali duel, termasuk 6 kali duel udara dia menang. Tidak pernah gagal dalam duel udara. Intercept 3 kali bagus, block, tackle 2 bersih. Jadi kalau saya pikir memilih, memang dia bisa bermain di gelandang karena dicoba oleh STY. Tapi kalau kembalikan ke belakang tuh banyak dapat pujian. Media asing semua puji dia bermain. Nah, tinggal di gelandang. Berarti kalau Justin ke belakang, gelandangnya Marcelino sama Ivar Jenner. Ya kan? Kalau bermain dengan 3-4-3, berarti mendorong Asnawi di kanan dan Pratama bermain untuk mendampingi Jenner dan Marcelino. Kalau di belakang kan sudah ada Jordi, misalnya Jordi main, ada Sandi dan
Yassin Hapner. Berarti Rido akan cadangan lagi sama Elkan. Tinggal lagi di depan siapa? Apakah masih ada Egy? Saya pikir mesti diganti, mesti ada alternatif lain bermain di sana. Salah satu tinggal ini, kalau Jakob bisa bermain di kanan. Atau menambah satu gelandang. Pilihan itu ada di STY. STY kan lebih tahu dengan materi dia, apakah dia akan tambah satu gelandang lagi untuk bisa mendorong Marcelino keluar dari sini untuk bermain dari sisi kiri. Karena Marcelino begitu kan. Kalau bermain dengan 3 pemain depan, Marcelino itu bermain agak ke kiri. Jakob di kanan, Rafael Struijk di tengah, 3-4-3. Nah, posisi yang ditinggalin Marcelino ini dan Yassin Hapner, karena Yassin Hapner sudah tarik ke belakang, Marcelino didorong ke kiri, itu siapa yang mendampingi Ivar? Apakah Mark Klok? Karena kemarin kan ada Egy, Mark Klok atau Ricky Kambuaya yang bermain. Itu kan pilihan yang ada, opsi-opsi yang ada. Karena kemarin juga di babak kedua lawan Vietnam, Adam Alis masuk untuk bisa bermain. Nah, pilihan itu ada. Tidak boleh bergeser. Saya pikir kalau pergantian satu pemain, oke lah. Tapi kalau mengganti 2-3 pemain, jangan. Jangan bermain-main dengan Jepang. Ya. Kan? Jadi starting line up yang kita bayangkan ya. Kita membayangkan ya. Membayangkan bahwa STY tidak akan mengubah banyak. Enggak. Menurut saya. Ya. Walaupun tanggung jawab itu wewenang dia bisa sebagai pelatih kan. Dia wajar. Wajar. Tapi kalau mau lihat dari cara kita bermain kemarin dengan Vietnam sulit untuk bisa membuat gol. Dia harus mempertahankan itu. Kan kita bahas tadi, masalahnya kan masih ada 2 yang bisa main. Opsi lain, Elkan Bagot sama Rido. Yang ada di cadangan. Berarti mengorbankan Sandi. Kalau Elkan masuk, Sandi pasti out. Padahal Sandi bermain bagus. Kemarin luar biasa. Makanya dia tidak tergantikan kemarin. Bersama Yassin. Kalau Jordi kurang begitu fit, tidak 100% bugar, itu baru ada bisa Elkan masuk atau Rido masuk. Untuk menggantikan Jordi ya. Kalau Jordi tidak bugar sama sekali. Tidak 100% dianggap STY ini kurang atau bisa bermain di babak kedua. Oke lah, Rido masuk. Karena kemarin kan dia digantikan oleh Rido di babak kedua. Itu aja yang pergantian. Sama mungkin Egy di depan. Yang bisa diganti. Siapa? Yang bisa, atau menambah satu gelandang. Itu saya bilang kan. Misalnya Klok masuk, atau Kambuaya masuk. Marcelino yang ke depan. 3-4-3. Itu saya pikir formasi skema yang bagus buat Indonesia. Tapi kembali Boy, lagi-lagi. Kita kan hanya bisa berbicara. Karena yang menentukan nantinya pada saat akhir adalah STY. Iya. Asnawi Arhan. Ya. Mendapat pujian kemarin. Bagus. 7,3, 7,5 bahkan Asnawi. Ya, bermain dengan Arhan. Itu yang membuat. Saya pikir nggak berubah nih Bung ya. Nggak berubah. Kemarin, walaupun ada Sean Patinama di situ. Ada Sain kan. Kemarin Sain kan sudah pemanasan. Terakhir waktu main lawan. Tapi tidak dimainkan. Karena memang pertama tertantang benar. Untuk membuktikan bahwa dia bisa bermain di kiri. Dan dia melakukan itu dengan baik. Dalam 2 pertandingan loh. Lawan Irak sama lawan Vietnam. Artinya nih anak ini rata-rata memain dengan di atas 7 poin terus ke atas. Jadi STY akan mempertahankan ini. Oke, ada pergantian pemain di babak kedua. Mungkin Sain yang ganti. Tapi kalau bicara di pertama masuk lapangan, 11 pemain pertama itu tadi yang kita berdua bahas. Pertama sama Asnawi. Di flank. 3 mungkin yang harus pertahankan tidak mengubah. Dengan catatan Jordi fit. Jordi bugar. Itu aja catatannya. Jika Jordi oke, Yassin Hapner bermain dengan Sandi. Karena ini bagus. Asnawi walaupun sempat dikatakan tidak terlalu bugar. Tapi mungkin spirit itu Bung ya. Apalagi dia ban kapten. Ya. Itu yang membuat dia fighting spiritnya luar biasa. Betul. Dan ada tantangan selain Asnawi, tantangan juga bagi Sandi kan. Karena kalau Sandi bagaimanapun tidak ada bermain kemarin situ, dia sulit mendapatkan tempat. Karena tempat dia ada di Asnawi ya. Sulit untuk bisa masuk. Tapi ketika STY mengubah ini dan memaksakan dia bermain lebih ke dalam, dia buktikan bahwa ternyata dia bisa. Kan ada 2-3 tembakan yang dia lakukan. Ya, 2 on target di antara 3 tembakan yang dia lakukan, 1 keluar, 2 on target, 1 tandukan kepala umpan dari Hapner di menit 37 kalau nggak salah. Bagus. Dan saya pikir STY akan mempertahankan ini Boy. 3 pemain ini pertahankan. Sangat kuat. Jepang juga tidak. Jepang mengawasi, melihat karena Jepang main lebih dulu kan. Jepang tahu mana pemain Indonesia yang baik. Apalagi Yassin Hapner kan begitu dia masuk di 11 starting 11 di pertandingan kedua. Ini back yang bagus dan kualitas memang kelihatan. Nggak bisa dibohongin. Ini pemain dengan gaya Eropanya bagus, sudah terbiasa walaupun di U21 Wolverhampton. Wanderers dia buktikan kan. Makanya kalau dia dipromosikan untuk bermain di Liga Primer, wajar. Dia pernah duduk di bench saat menghadapi Arsenal. Ini anak bagus. Jadi kita beruntung mendapatkan dia berada tim nasional. Ini bengal. Baik. Harus kita akui bahwa ya kita bayangkan ya bahwa ball position nanti pasti Jepang lebih banyak. Oh ya. Frekuensi menyerang mereka lebih banyak.
Betul. Kita akan lebih, saya nggak bilang ultra defensif ya Bung ya. Defensif pasti ya. Walaupun kita juga pasti mengandalkan serangan balik. Iya. Pasti kita akan lebih menunggu. Iya. Ya kan? Kemungkinan besar bisa nggak kita jadi 5-3-2 Bung? Bisa. Di belakang jadinya ya memang kita harus. Memang kan formasi itu kan fleksibel kan. Ya. 3-4-3 bisa ketika kita ditekan, hilang bola apa semua dan kita Asnawi bersama Arhan harus hati-hati. Karena Jepang punya 2 sayap yang bagus. Yes, betul. Apalagi kabar terakhir, Kaoru Mitoma, pemain Brighton and Hove Albion, yang tidak main melawan Irak terakhir dan melawan Vietnam, itu dikabarkan main. Nah ini pemain yang punya skill individu bagus di Brighton, di Liga Premier Inggris. Yasin tahu, cuma dia akan berhadapan head to head dengan Asnawi. Itu dia saya bilang, kalau kita bermain dengan 5, oke, Musmoy bilang bagus. Untuk bisa menahan pergerakan Mitoma, umpan-umpan dia, penetrasi dia ke dalam bagus. Baik sekali. Nah di kiri mereka punya Yuya Ito yang juga baik. Nah ini akan menjadi tanggung jawab bagi Pratama Arhan untuk bisa menahan dia. Cuma untungnya di posisi ini karena ada Yasin Hapner yang bisa backup. Nah posisi dari Asnawi yang backup itu adalah Sandy Walsh. Ketika bermain dengan 3 back sejajar dengan Sandy. Nah 2 orang inilah yang tugasnya untuk mematikan, mengawasi pergerakan Mitoma. Sementara Arhan dan Yasin tuh mengawasi Ito. Bung, Mitoma dan Ito. Itu dua flank mereka, Bung. 2 flank mereka. Si juga Hiroki Ito dan Sugawara, Bung ya. Sugawara. Ini juga agresif, Bung. Bagus. Dalam hal bisa mendukung serangan, 2 naik ini bagus. Jangan salah, Boy. Mereka punya back Arsenal yang bagus. Tomiyasu, Takehiro. Yang main di babak kedua. Ini back yang oke. Tapi memang kita harus bisa mematikan 2 sayap mereka. Jepang ini menjadi tugas yang kita bahas barusan tuh. Asnawi dan Arhan untuk bisa mematikan. Nah tugas juga bagi Jordi, entah siapapun yang dimainkan Jordi dan dengan Yasin adalah mengawasi pergerakan coming from behind dari gelandang adalah Minamino. Karena Jepang itu punya 2 pemain ya. Moriyasu sebagai pelatih akan memainkan Asano di depan. Kalau melihat dari pergerakan lawan Irak, Asano akan bermain. Dia jadi penyerang tunggal, Bu. Penyerang tunggal. Nah, yang muncul nantinya dari belakang itu Minamino. Itu ketika formasi lawan. Dan itu kejadian lawan Vietnam kan. Dengan brace 2 kali karena ketika di depan dia yang selalu muncul untuk bisa memberikan gol. Nah, ini juga harus diawasi dengan baik. Siapa Bung yang akan mencoba membayangi Minamino? Ya ada gelandang bertahan 1, Ivar Jenner tentunya untuk bisa menahan jangan sampai Minamino lebih jauh. Ivar saya pikir Ivar oke lah. Dari segi usia lebih muda, fisik oke, sebelum dia masuk ke daerah kita dan akan berhadapan dengan bek tengah kita, Jordi kalau Jordi dimainkan. Tapi Jordi akan head to head dengan Asano dulu. Cuma kan masalahnya juga kita masih akan berpikir Moriyasu sebagai pelatih akan memainkan siapa? Karena mereka punya opsi banyak, Jepang. Selain itu mereka masih punya Maeda, pemain bagus. Ada Ritchie Doan yang bermain di Liga Jerman di Bundesliga. Ritsudoan. Jadi pemain-pemain itu pilihan semua berkelas memang, tinggal tergantung. Tapi kedalamannya sama, Bung. 2 tim sama-sama kuat. Bung, 2 double pivot mereka. Itakura, Wataru Endo ya. Wataru Endo dan Hidemasa Morita. Itu dahsyat, Bung. 2 yang lebih ke tengah, double pivotnya bagus. Itu dan ya Endo kayak Liverpool boy. Kalau dia tidak hebat, tidak mungkin Liverpool akan ambil dari Stuttgart. Makanya kan dia sebagai kapten ke-11 yang mengatur ritme di Jepang ya Endo. Nah, dialah yang pada tengah-tengah dibantu oleh Morita. Jadi memang sangat kuat kalau bisa melihat ini. Nah, kan saya bilang ada 4 pemain mereka yang bermain di Inggris kan. Yang kita harus awasi juga, harus lihat. Ada Tomiyasu ya, ada Mitoma kan, Brighton, ada Endo, 1 ada di Huddersfield, ada 4 namanya. Jepang luar biasa boy. Kalau kita bisa melihat 26 pemain mereka yang diumumkan hanya 6 pemain yang bermain di liga lokal di J-League, sisanya bermain di Eropa, juga bisa bayangin melawan kita kan. Jadi kalau dari sini aja membayangkan wah berat memang. Tapi dalam sepak bola kan segala sesuatu bisalah terjadi. Iya. Apalagi kita datang sebagai underdog ya udah nothing tulus bermain. Iya Bung. Catatan banyak yang saya melihat, ada beberapa catatan yang saya coba tulis ya Bung ya, bahwa kita memang harus main tanpa beban Bung ya. Karena kita tadi underdog. Ya kan? Begitu. Disiplin. Ya bermain Spartan. Enggak, ya kita harus bermain Spartan.
Ngapain kita ada beban melawan Jepang? Jepang yang justru terbeban, kebalik. Kebalik. Jepang yang terbeban lawan kita. Mereka akan hati-hati kan. Kalau sampai kecuri gol duluan, kita bisa mencetak gol kan agak repot juga. Makanya mereka akan berhati-hati untuk bisa menghadapi kita. Kita bermain, saya bilang tuh, tanpa bermain underdog lebih bagus masuk lapangan. Nothing tulus, anak-anak bermain menikmati aja permainan. Ya, itu aja yang paling penting buat kita. Disiplin, jaga daerah, jaga lawan. Ya, itu paling bermain Spartan. Betul, fighting spiritnya harus tinggi. Kita bermain dengan dia, mental harus kuat. Artinya kita jangan melihat Jepang dengan musuh. Enggak, kita bisa mengalahkan. Misalnya masuk lapangan harus begitu. Iya, betul. Masuk lapangan aja inferior ya, Bung ya. Iya dong. Kita bisa. Jangan udah lihat Jepang, lihat Minamino misalnya atau siapa, udah lihat Mitoma, udah lihat betul. Wataru Edo. Waduh, gawat nih. Yang sering nonton di televisi kan bermain dengan. Jangan hilangkan itu. Mental kita harus kuat. Kita hadapi mereka. Gitu kan. Vietnam ada bisa bikin 2 gol kok. Iya. Dan jangan buat kesalahan di lini pertahanan. Oh ya pasti. Waduh. Itu tapi kita lihat kan 2 pertandingan terakhir kesalahan itu kan nyaris dieliminir. Nyaris tidak ada kan? Dieliminir. Iya. Ya. Jordi yang orang bilang banyak bikin kesalahan, dia mampu bermain bagus di 2 pertandingan terakhir. Lawan Irak Jordi tidak bisa membuat kesalahan apapun. Iya. Kan enggak ada. Ya. Kecuali lawan Irak ada 1 gol pertama kan, ketika Elkan Bagot memotong itu yang gol pertama Irak. Muhammad Ali bisa mencetak, itu aja kan? Ya. Ada sedikit bermasalah. Selebih itu enggak ada gol-gol yang blunder. Ya. Bung, minggu lalu kita bahas di podcast soal pressing. Ya. Dan itu kelihatan di timnas ketika melawan Vietnam di babak pertama. Kita pressingnya bagus ya? Pressingnya bagus banget. Ya. Lawan Jepang gimana? Lawan Jepang boleh lah kita bisa mengatasinya. Tapi Jepang kan punya keunggulan pemain-pemain mereka rata-rata karena mereka terbiasa di Eropa, Boy. Ya. Mereka terbiasa dengan cara seperti itu. Mau pressing bagaimanapun, mereka kuat dalam nahan bola. Itu. Jepang screening bolanya bagus. Screening bolanya bagus. Ya. Karena mereka bermain di liga-liga top yang sudah terbiasa dengan semua pressing bermain. Mereka nggak kagok lagi, nggak panik bermain. Kita bisa aja melakukan ini. Kita wajib untuk mempressing, jangan memberikan ruang buat Jepang untuk bermain. Walaupun mereka penguasaan bola secara ball position oke. Tapi kita harus bermain demikian. Mumpung kita masih muda-muda pemain-pemain harus bermain dengan ini. Walaupun mereka sudah terbiasa saya bilang bermain di liga, kuat bola, kita juga jangan kalah. Jangan kita membiarkan mereka untuk bisa lebih menari-nari untuk masuk. Jangan, masuklah kita rapat. Karena bagaimanapun dengan kita rapat ke mereka, kita pressing juga mereka pasti akan merasa agak kesulitan juga kan untuk bisa masuk. Itu yang paling penting. Namun saya pikir kalau Asnawi dan Arhan mampu menjinakkan dengan ini berandai kalau Mitoma main, kita bisa. Jangan bikin sayap-sayap mereka itu bisa crossing bola tuh masuk ke dalam kotak. Bahaya, Boy. Terutama Mitoma ini. Ya semoga dia tidak tampil 100% karena baru kembali dari cedera. Tapi sejauh mana STY akan memberikan instruksi, saya pikir ke back sayap kita. Untuk jangan memberikan kesempatan karena crossing mereka bagus. Itu bermain bagus. Iya kan? Kalau soal Asano saya pikir bisa diatasi oleh Jordi. Bergantian dengan Sandi atau Yasin Abner. Demikian juga dengan Minamino. Ini menjadi kontrol bagi Ivar Jenner. Ini bagus. Masih oke lah kalau ini. Iya kan? Yang pasti gelandang-gelandang kita juga harus bekerja keras karena intinya kekuatan kan vitalnya ada di situ, Boy. Di situ, Bung. Pertarungan karena Jepang itu di tengah kuat sekali. Boy sudah bilang tadi kan Endo, Morita, Minamino. Kubo. Apalagi kalau Kubo main kan. Semua punya naluri menyerang. Lawan Irak, dia starting line up. Iya, masuk Kubo pertama. Masuk dia. Kubo di belakang striker. Ketika lawan Vietnam, dia babak kedua dia masuk. Dia dicoba bermain, walaupun dia ditarik keluar, tapi dia di belakang Asano. Dia sama Minamino. Ya bermain di belakang Asano. Karena dia pakai 1 striker, 3 di belakangnya kan. Di belakang Asano tuh 3. Minamino, Kubo, Ito. Yuja Ijo. Baru Endo sama Morita kan, yang bermain dalam sebagai double pivot. Di belakang Itakura, Haniguchi, ada Ito 1. Ya kemudian bisa dengan ini satu lagi, Tomiyasu bisa bermain di kanan, bisa dipakai. Tomiyasu tidak masuk starting line up, Bung. Masuk di babak kedua. Babak kedua. Berarti Nakayama atau siapa yang main? Iya. Di posisi bek kanan. Nah, kita pasti selain bertahan ada juga peluang untuk mencetak gol melalui serangan balik. Ya. Perhatikan nggak, Bung? Kemarin Hapner melakukan long pass, wall pass yang sangat akurat, sangat memanjakan striker Struijk di depan.
Iya. Ini bisa nggak terjadi lagi nih, Bung? Sebelum gol dari Struijk itu bola dari Justin Hubner. Iya. Dia mendorong ke dalam kotak penalti melihat celah itu. Betul. Struijk masuk sebelum dia ditarik. Iya. Nah sebelum gol itu juga, itu yang saya bilang tadi. Kaki kiri dia mengangkat jauh ke tiang jauh, dia melihat di sana ada Sandy. Dan Sandy Walsh, ya. Sandy Walsh, dan Sandy bergerak untuk menanduk bola kan. On target. Iya. Bagi Sandy. Itu kan dari pemikiran seorang Justin Hubner. Makanya dia dipilih, jadi tidak salah. Ofisial di AFC ini memilih dia masuk. Berada di barisan belakang. Di 11 pemain untuk pertandingan kedua. Karena ini anak bermain sangat baik sekali. Kira-kira melawan Jepang, hal serupa juga pasti akan dilakukan oleh pasti. Hubner. Hubner pasti kita lihat akan sangat menonjol. Dia akan bermain. Anak ini kan istilahnya rap-rapnya bagus. Hajar-hajar tuh bagus. Iya, kelihatan Bung ya. Kelihatan. Lawan Vietnam. Lawan Vietnam. Itu penyerangnya tuh, iya. Messi-nya Vietnam itu nggak bergerak. Nggak bisa tutup semua. Iya. Balik belakang bergerak, ditimpa. Balik belakang hajar sama Justin. Iya. Itu bagus. Memang tipe bermain dia seperti itu. Dan itulah yang dia nantinya akan kembangkan saat menghadapi Jepang, Boy. Kita akan lihat nantinya. Dan dia yakin sekali anak ini. Dia bilang dia akan bertarung habis-habisan. Boleh Jepang punya nama besar. Tapi kita akan lihat di lapangan. Dia akan bermain habis-habisan. All out. Nah ini tekad. Tekad kalau pemain seperti Justin juga kan bagus. Iya. Udah memang udah pingin memain lawan Jepang. Iya. Jadi dia tidak takut, dia bilang. Boleh Jepang punya nama besar. Secara peringkat mereka boleh jauh di atas kita. Ya, tapi kita juga nggak boleh kalah sama mereka. Kita harus bermain untuk menyelesaikan 90 menit di lapangan. Wah, luar biasa. Sahabat Sportify pasti juga melihat proses 4 gol yang bersarang di gawang Jepang, Bung. Iya. 2 ketika melawan Vietnam, 2 melawan Irak. Iya. Perhatikan nggak, Bung, bahwa 2 yang melawan Vietnam itu, dari bola mati, Bung. Semua bola mati. Bola mati. Dari corner kick. Dari corner kick dan dari tendangan bebas. Tendangan bebas. Nah. Tendangan bebas ada sandulan kepala baru diselesaikan. Ya. Kira-kira gimana, Bung? Ya, saya pikir itu bisa dilihat juga, bisa menjadi kelemahan juga bagi Jepang karena 2 bola mati ini yang membuat mereka kebobolan. Kita punya Sandy Walsh. Iya. Kita punya Hubner juga di situ. Iya. Kalau Elkan Bagot juga dia bisa ada di kotak penalti, Bung. Ya karena kita lemparan bola-bola ke dalam juga kan bagus. Ada Pratama Arhan yang bisa melempar. Jadi kita juga bisa mengikuti hal yang sama. Untuk bisa masuk. Mungkin kalau dari sistem open play agak sulit ya Jepang. Karena Itakura ini bagus bermain di back tengah. Bersama dengan Taniguchi. Taniguchi, Itakura. Apalagi dibantu oleh Morita dan Endo kan. Sebagai double pivot. Jadi memang tapi kemarin juga kecolongan juga, Bung. Lawan Irak juga crossing-crossingnya. Iya. Kalah, Bung. Ketika heading itu masuk 2 gol melalui heading loh ketika lawan Irak. Iya, Aiman Hussein kan? Iya. Yang membuat heading. Jadi saya pikir kita bisa pasti saya juga sudah bisa melihat 2 gol dari Vietnam ke gawang Zion Suzuki. Ini bagaimana dari bola mati yang Boy katakan. 2 gol sundulan dari Irak juga bisa dilihat. Jadi artinya kelemahan-kelemahan ini kan bisa diambil untuk bisa dilihat dengan Irak bahwa mereka bisa punya kelemahan juga. Ada lubang juga, Bang, yang bisa masuk. Ya, makanya kan? Mungkin diminta Yakub Sauri lebih banyak angkat bola. Nah, dari kanan bisa masuk dari kanan karena punya kecepatan. Yes. Kita punya kecepatan. Pemain-pemain kita kan masih muda. Jadi bisa lebih cepat dari pemain-pemain Jepang. Marcelino dari kiri. Bahaya ini anak. Luar biasa. Dia punya visi bermain bola sangat baik. Jadi kita punya kesempatan. Apalagi ke bola-bola mati itu kan masih bisa. Sandy bisa umpan. Hubner juga bisa angkat. Semua punya kesempatan untuk bisa mengangkat bola. Jadi tidak tertutup. Kita bisa membuat gol, Bung. Kalau Vietnam, Irak juga bisa. Bisa. Ada titik lemah. Ternyata duelnya Irak lebih menang, lebih cepat untuk mendahului yang tadi Bung bilang 2 back Jepang itu kan. Jadi memang ada celah di dua sisi back kiri kanan Jepang masih bisa kita masuk karena itu saya bilang kita harus bisa mengandalkan kecepatan permainan kita untuk counter attack kita harus lebih baik ya untuk bisa masuk. Nah itu yang kita tunggu. Nantinya tergantung STY lah untuk bisa melihat ini. Racikan dia bagaimana. Yang pasti kita excited, Bu. Iya. Nah, sedikit sebelum kita tutup mengenai skenario tadi, Bu. Iya. Cina udah pasti agak susah. Cina kan cuma 2 poin. 2 poin. Kalau dari Irak kemarin 1-0 udah nggak mungkin. Iya. Kita udah 3. Jadi grup A itu kita abaikan. Lebanon udah kalah kan sama Tajikistan. Tinggal kita bisa melihat hari ini misalnya. Duluan main, Bung ya. Duluan main jam 18.30. Itu duluan main kita akan lihat. Jadi kita main sama Jepang akan lebih enak, lebih rileks. Karena kalau sudah Suriah sama India draw, langsung lolos, Boy. Langsung lolos. Kan
Kan Surya cuma dapat 1 poin, Tamparan cuma 2, kita ada 3. Kalau Surya pun menang, oke, Surya akan naik ke atas bersama Bahrain, kita urutan ketiga. Ya. Kita tinggal tunggu di jam 22. Itu bermain ada Hong Kong sama Palestina. Kalau draw lagi tetap lolos kita. Jadi kita mudah-mudahan draw. Oke. Kita nggak mau tergantung sama itu. Ya, itu kan cuma kan? tergantung kepada tim lain. Janganlah. Jangan tergantung sama itu. Apa yang kita bahas tadi di lapangan, excited, tanpa beban, main fight, ya kan? Itu yang spiritnya kencang, jangan membuat kesalahan yang bisa menguntungkan Jepang. Kalau saya begini Boy ya, berandai-andai aja nih, nggak usah bobol di 45 menit pertama. Waduh, saya udah tenang tuh. Jangan bobol. Kita nggak kebobolan. Kita nggak mencetak gol ke mereka. Tapi Jepang juga tidak mencetak gol ke gawang Nando. Kan enak. Mengakhiri babak pertama keluar itu dengan 0-0. Coba Boy. Itu akan membuat Jepang itu agak sedikit stres juga. Frustrasi juga. Itu yang saya inginkan, itu yang terjadi. Ini mampu nggak kita menyelesaikan itu? Betul. Jangan terulang ketika lawan Irak, Bung. Iya. Udah 1-1. Terjadi gol yang kontroversial. Aduh. Makanya saya itu pingin deh, Boy. Pingin lihat ini. Ketika imbang keluar lapangan, ini modalnya bagus. Akan membuat lawan itu semakin tegang. Bagi Jepang, kita semakin enak. Apalagi kalau kita curi gol. Itu udah luar biasa, Boy. Makanya, di saat orang akan mengatakan Jepang akan menang segala macam. Apalagi kalau kita curi gol. Ya kan, sahabat Sportify, kita curi gol. Dapat 1 aja. Tiba-tiba 1 masuk kan, apapun lah caranya. Itu cuma kan modal kuat kita. Akan bermasalah kalau kita udah ketinggalan duluan atau kita kalah dengan 2-0 duluan di babak pertama, agak berat buat kita. Nah, mudah-mudahan lah. Anak-anak bermain dengan Bang 30 menit tinggi. Kita bahas tadi, ya kan? Mudah-mudahan kita melihat besok anak-anak bermain all out dan kita memperoleh hasil yang lolos 16 besar ya. Semoga. Kita berharap semua. Oh, jangan lupa ya, kita masih tetap memakai Mills the next level. Siap, mantap. Cayo, semangat buat timnas, kita dukung 100% besok atau Rabu malam melawan tim Jepang. Sampai jumpa.